Shalom saudara terkasih dalam Tuhan. Kembali lagi kita akan mendengarkan renungan pada pagi hari ini. Setelah sekian lama kita tidak mendengarkan renungan karena berbagai kesibukan. Dan sebelum kita memulai renungan pada hari ini, alangkah baiknya untuk kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Kuasa, yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih Bapa atas anugerah-Mu, atas setiap berkat-berkat-Mu baik secara jasmani maupun rohani. Kami kembali diberi kesempatan untuk kembali mendengarkan renungan-Mu Tuhan dari berbagai kesibukan kami Tuhan. Terima kasih Bapa atas kesehatan, atas wajah jiwa, atas segala pekerjaan kami, kegiatan kami. Memberikan kami, senantiasa memberikan kami kekuatan, penyertaan, agar kami bisa terus melanjutkan kehidupan kami, bahkan sebagai murid-murid-Mu Tuhan. Bapa, sebenarnya kami ingin mendengarkan renungan firman-Mu. Berbicara pada kami, bukanlah mata hati dan pikiran kami, agar kami bisa meresapi dan juga melakukannya dalam kehidupan sehari-hari Tuhan. Maka akan menjadi saksi dan alatmu dimanapun kami berada Tuhan. Dan pakailah renungan ini Tuhan untuk menguatkan kami dan juga semakin banyak jiwa-jiwa yang boleh kami menangkan Tuhan dari renungan ini. Terima kasih Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami mulai renungan pada pagi hari ini. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, renungan pada hari ini diambil dari Kisah Para Rasul yang pasal yang ketiga, ayat yang pertama hingga yang ke-10. Judulnya adalah Petrus menyembuhkan orang lumpuh. Pada suatu hari menjelang waktu sembahyang, yaitu pukul 3 petang, naiklah Petrus dan Yohanes ke bait Allah. Di situ ada seorang laki-laki yang lumpuh sejak lahirnya, sehingga ia harus diusung. Tiap-tiap hari orang itu diletakkan dekat pintu gerbang bait Allah, yang bernama Gerbang Indah, untuk meminta sedekah kepada orang yang masuk ke dalam bait Allah. Ketika orang itu melihat bahwa Petrus dan Yohanes hendak masuk ke bait Allah, dia meminta sedekah. Mereka menatap dia dan Petrus berkata, "Lihatlah kepada kami." Lalu orang itu menatap mereka dengan harapan akan mendapat sesuatu dari mereka. Tetapi Petrus berkata, "Emas dan perak tidak ada padaku, tetapi apa yang kupunyai kuberikan padamu. Demi nama Yesus Kristus, orang Nazaret itu, berjalanlah." Lalu ia memegang tangan kanan orang itu dan membantu dia berdiri. Seketika itu juga kuatlah kaki dan mata kaki orang itu. Ia melonjak berdiri, lalu berjalan kian kemari dan mengikuti mereka ke dalam bait Allah, berjalan dan melompat-lompat serta memuji-muji Allah. Seluruh rakyat itu melihat dia berjalan sambil memuji Allah. Lalu mereka mengenal dia sebagai orang yang biasanya duduk meminta sedekah di gerbang indah bait Allah, sehingga mereka takjub dan tercengang tentang apa yang telah terjadi padanya. Amin. Saudara yang dikasihi dalam Tuhan, pada pasal yang ketiga ini bisa dikatakan bahwa ini adalah mukjizat pertama yang dilakukan oleh Petrus setelah ia dan murid-murid yang lainnya mengalami hari Pentakosta, di mana Roh Kudus turun ke atas mereka. Kemudian disusul oleh khotbah Petrus, dan kemudian disusul oleh cara hidup jemaat yang pertama. Dan di pasal yang ketiga ini kita mulai berbicara tentang
keras para murid setelah Yesus naik ke surga, tentu dengan perantaraan Roh Kudus. Di sini di pasal yang ketiga kita membahas tentang mukjizat pertama yang dilakukan Rasul Petrus itu sendiri. Sebelum kita masuk ke dalam bacaannya, kita perlu tahu siapa itu Rasul Petrus. Tuhan Yesus pada awal Tuhan Yesus mengenal Rasul Petrus. Dia hanya berbicara, ikutlah. Lalu Petrus meninggalkan pekerjaannya sebagai nelayan dan kemudian mengikuti Yesus. Kita bisa, ini terjadi lagi ketika Yesus menampakkan diri pada Petrus. Petrus hanya berkata, "Guru, aku ini orang berdosa, menjauhlah daripadaku, sebab aku tidak berpakaian." Tetapi Yesus cuma berkata bahwa kamu bukan lagi penjala ikan, tetapi kamu akan kujadikan penjala manusia. Dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku. Amin. Jadi ini adalah nubuat atau janji Yesus tentang Petrus itu sendiri. Petrus itu sendiri adalah pemimpin jemaat pertama setelah kenaikan Tuhan Yesus. Oke, kita kembali kepada bacaan. Dikatakan Petrus menyembuhkan orang lumpuh itu. Siapa orang lumpuh itu? Dikatakan di ayat yang kedua, di situ ada seorang laki-laki yang lumpuh sejak lahirnya, sehingga ia harus diusung. Tiap hari orang itu diletakkan dekat pintu gerbang Bait Allah yang bernama Gerbang Indah untuk meminta sedekah kepada orang yang masuk ke dalam Bait Allah. Kita kupas dari ayat yang kedua, di mana orang lumpuh dengan Bait Allah, orang lumpuh yang berada di Bait Allah. Kita ambil asumsi bahwa Bait Allah itu adalah kita sendiri, gereja itu sendiri, jemaat itu sendiri. Amin. Bait Allah itu bisa kita artikan sebagai diri kita setelah menerima Roh Kudus. Nah, orang lumpuh ini bisa berarti bahwa terkadang ketika kita dalam perutusan, ketika kita sedang memberitakan Injil atau sedang bersaksi atau sedang berkhotbah, ada di antara kita, saudara-saudara kita yang dalam tanda kutip berkekurangan. Amin. Di sini dikatakan tiap hari orang itu diletakkan dekat pintu gerbang Bait Allah. Jadi di sini Alkitab mau berbicara bahwa ketika kita dalam pewartaan, ketika kita dikuasai Roh Kudus, sudah menerima kuasa Roh Kudus, kita jangan melupakan orang-orang yang di bawah kita. Kita jangan melupakan bahwa masih banyak orang, masih banyak pribadi-pribadi atau sekelompok orang yang mungkin statusnya berada di bawah kita. Mungkin dia berkekurangan secara ekonomi, berkekurangan secara fisik, dan kita perlu menyadari bahwa memang kelompok-kelompok itu memang ada di dunia nyata. Nah, dikatakan ketika orang itu melihat bahwa Petrus dan Yohanes tidak masuk ke Bait Allah, ia meminta sedekah. Kita lanjut ke ayat yang ke-6. Tetapi Petrus berkata, "Emas dan perak tidak ada padaku, tetapi apa yang punyai kuberikan kepadamu. Demi nama Yesus Kristus orang Nazaret itu berjalanlah." Di sini Alkitab mau mengatakan bahwa kita jangan memandang suatu pemberitaan atau suatu pewartaan itu sendiri dari sisi duniawi atau dari sisi ekonomi saja, tetapi kita
juga harus mengingat saudara-saudara kita. Mungkin kita melakukan pekerjaan rohani itu tidak ada modal, atau mungkin tidak ada hal-hal duniawi yang bisa kita serahkan kepada Tuhan. Tapi Tuhan Yesus pernah berkata, apapun yang kamu lakukan terhadap saudaraku yang paling kecil ini, yang paling rendah ini, engkau telah melakukannya padaku. Jadi ketika kita dalam pekerjaan rohani, jangan sampai kita melakukan itu hanya karena hal duniawi. Mungkin maksudnya begini, kita melakukan pekerjaan rohani, ya sudah, fokusnya di rohani saja, duniawi itu belakangan. Jadi kalau kita misalnya membuat suatu event rohani, persekutuan rohani, atau ibadah rohani dimanapun itu, kapanpun, jangan memikirkan biayanya, jangan memikirkan tempatnya, jangan memikirkan siapa saja yang ikut, jangan memikirkan suasana apa yang nyaman. Karena Tuhan Yesus berkata, 2-3 orang berkumpul dalam namaku, aku ada di tengah-tengah mereka. Jadi yang perlu kita pahami bahwa ketika kita dalam pemberitaan Injil, atau ketika kita dalam kegiatan-kegiatan rohani, kita harus terlebih dahulu mementingkan manfaat rohani itu sendiri. Manfaat rohani itu seperti kita bisa memberitakan Injil, kita bisa melakukan ibadah tanpa kita terlalu pusing memikirkan perkara-perkara duniawi, terlalu pusing memikirkan harga-harga, terlalu pusing memikirkan tempat-tempat ibadah yang bagus, yang mana Tuhan tidak meminta tempat ibadah yang bagus atau persembahan yang baik, tetapi Tuhan cukup meminta hati yang tulus, saudara. Amin. Kita kembali lagi, janda di Sarfat, perumpamaan janda di Sarfat, di mana ada satu janda yang mungkin secara duniawi, secara nominal, uang yang dia berikan tidak sebanyak apa yang diberikan orang Farisi. Apa yang diberikan ahli-ahli Taurat. Mungkin secara nominal, secara duniawi, ahli Taurat dan orang-orang Farisi atau orang-orang yang lainnya memberikan lebih banyak daripada si janda itu. Tetapi Tuhan Yesus melihat hati, di mana ternyata si janda itu justru lebih memberikan seluruh hidupnya kepada Allah. Di sini kita bisa mempelajari bahwa pemberian kepada Allah itu harus dilakukan dengan tulus, dengan ikhlas, tanpa kita memperhitungkan atau bersifat perhitungan tentang hal-hal dunia, tentang hal-hal jasmani, tentang ekonomi dan lain sebagainya. Kembali lagi Matius 6 ayat 33, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan padamu. Carilah dahulu yang rohani terlebih dahulu, saudara. Terkadang kita memandang kerajaan Allah adalah ketika Tuhan Yesus turun ke dunia yang kedua kalinya, atau mungkin kita memandang kerajaan Allah itu yang berada di surga, yang berada di atas bumi. Tetapi Alkitab lebih mengatakan kerajaan Allah itu ketika Allah masuk dalam diri kita, Tuhan ada dalam hati kita, Roh Kudus menguasai pikiran kita. Itulah yang dinamakan kerajaan Allah. Sehingga kerajaan Allah inilah yang berada dalam diri kita, menghasilkan buah-buah rohani, cinta kasih, damai sejahtera, sukacita, pengampunan, dan lain sebagainya.
Kerajaan Allah bukan semata-mata tentang pakaian, tentang makanan, minuman, tetapi kerajaan Allah itu lebih kepada bagaimana hubungan kita, bagaimana kedekatan kita, bagaimana keintiman kita dengan Tuhan, relasi kita dengan Tuhan itu sebaik. Amin. Yang perlu kita garis bawahi bahwa ketika kita ingin membangun kedekatan dengan Tuhan, jangan pandang kedekatan itu secara dunia. Maksudnya begini saudara, ketika kita berdoa atau beribadah, jangan sekali-sekali mengharapkan itu semua secara dunia. Jangan memakai doa untuk memuaskan hawa nafsu kita. Jangan memakai doa untuk lebih mengutamakan kebutuhan jasmani kita. Jangan memakai doa itu untuk kebutuhan pribadi kita. Tetapi pandanglah doa, pandanglah persekutuan, pandanglah ibadah itu adalah sebagai usaha kita atau kewajiban kita, tanggung jawab kita untuk memberikan waktu kita kepada Tuhan. Amin. Jadi di sini kita bisa refleksi bahwa keintiman dengan Tuhan, hal-hal rohani tidak bisa disatukan dengan hal dunia. Kalau kamu mau berbuat perkara rohani, berbuatlah tanpa memikirkan perkara dunia. Tetapi kalau kamu mau berbuat perkara dunia, tinggalkan rohani kamu. Apa yang diberikan Allah, apa yang harus diberikan Allah, berikanlah. Apa yang harus diberikan Kaisar, berikanlah. Amen. Mana masalah rohani, itu selesaikanlah dengan rohani, dengan cara yang rohani. Masalah dunia diselesaikan dengan cara rohani dan dunia. Karena Matius 6 ayat 33 berkata, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan padamu. Semuanya saudara, bukan hanya perkara rohani saja, tetapi Tuhan juga menilik perkara-perkara jasmani kita, perkara-perkara duniawi kita, sehingga kita membangun keintiman dengan Tuhan, komitmen dengan Tuhan. Itu tentang seberapa kuat kuasa rohani yang kita miliki, membangun kedekatan dengan Tuhan, interaksi dengan Tuhan lewat doa dan lain sebagainya. Itu tentang seberapa kita menganggap bahwa perkara rohani atau hal-hal duniawi itu lebih besar daripada hal-hal jasmani yang ada di dunia. Mungkin masalah kita berat, mungkin kehidupan kita berat, mungkin terlihat tidak ada jalan keluar, tetapi pandanglah salib, dekatlah dengan Allah, pandanglah salib yang telah menyelamatkan kita dari dosa secara rohani maupun dosa secara jasmani. Dosa secara rohani karena kita, Roma 8 ayat 28, Roma 3 ayat 23, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Ayat 24, dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Ayat 25, Kristus Yesus telah ditentukan Allah menjadi jalan pendamaian karena iman dalam darahnya. Hal ini dibuatnya untuk menunjukkan keadilannya, karena ia telah membebaskan dosa-dosa, membiarkan dosa-dosa yang telah terjadi dahulu pada masa kesabarannya. Lanjut di ayat 28, karena kami yakin bahwa manusia dibenarkan karena iman, bukan karena ia melakukan hukum Taurat.
Jadi di sini kita bisa melihat kan saudara, bahwa keselamatan atau hal-hal rohani itu sendiri, keintiman dengan Tuhan itu sendiri, hanya bisa diselesaikan dengan hal-hal yang rohani juga. Dikatakan, karena kami yakin bahwa manusia dibenarkan karena iman, manusia dibenarkan karena penebusan, itu adalah hal rohani. Manusia dibenarkan karena doa, manusia diselamatkan karena penyaliban Yesus, itu hal-hal rohani. Manusia diselamatkan karena menerima Roh Kudus, itu hal rohani. Tetapi ketika kita menginginkan keselamatan, menginginkan pertobatan, menginginkan pembenaran, tetapi secara dunia tidak bisa, saudara. Kita tidak bisa bertobat dengan uang. Kita tidak bisa membangun keintiman dengan Tuhan hanya karena gerejanya besar, hanya karena ibadahnya lama, khotbahnya bersorak-sorai, atau lagunya bagus semua. Tidak, bukan tentang itu. Keselamatan bersifat pribadi. Bagaimana kita bisa mengatur keselamatan itu sendiri, bagaimana kita bisa meningkatkan kemampuan rohani kita sehingga kita bisa memahami sebenarnya apa kehendak Tuhan dalam kehidupan kita. Jadi di sini renungan pada hari ini kembali kita diingatkan bahwa perkara rohanilah yang menjadi utama, yang menjadi hal yang utama, dan ya hal yang penting, menjadi dasar, menjadi batu penjuru. Dikatakan batu buangan yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan sekarang menjadi batu penjuru. Amin. Yesus yang dulu dibuang oleh ahli-ahli Taurat, orang-orang Farisi, sekarang menjadi tanda keselamatan. Tuhan bisa memakai siapa saja untuk berbuat balik, saudara. Maksudnya Tuhan bisa memakai siapa saja untuk bertobat, untuk melakukan kehendak Tuhan. Bahkan orang jahat pun, orang kehendak pun, Tuhan bisa pakai mereka untuk melakukan kebenaran firman Tuhan. Bagaimana itu pun orang jahat. Terlebih lagi kita yang punya Roh Kudus, sudah bertobat, sudah dibaptis, sudah memiliki Tuhan Yesus, kita seharusnya juga bisa lebih lagi melakukan perkara-perkara rohani yang lebih besar lagi. Amin. Kita harus siap untuk melakukan hal-hal rohani itu dari dalam diri kita sendiri, untuk kita sebarkan pada masyarakat di luar sana. Ayat terakhir kita bisa baca di Kisah Para Rasul 3 ayat yang 10, ayat yang ke-8. Ia melonjak berdiri lalu berjalan kian kemari dan mengikuti mereka dalam bait Allah, berjalan dan melompat-lompat serta memuji. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, ketika kita sudah mengutamakan perkara rohani, kita juga dianjurkan untuk menjadi saksi dan berkat Tuhan, saksi dan alat Tuhan, di mana kita memberitakan cinta kasih Tuhan. Kita diharapkan untuk menyalurkan cinta kasih Allah, agar kita ngerti nih sebenarnya, aku dibaptis, aku bertobat, itu pasti ada tujuan, agar semua orang juga bisa merasakan apa yang aku rasakan, agar semua orang bisa merasakan cinta kasih Allah yang sudah Allah berikan padaku, agar orang juga bisa merasakan keselamatan, pemulihan, penjamahan, dan lain sebagainya yang Tuhan lakukan. Jadi kita tidak bisa diam di sini, kita tidak bisa, istilahnya kita tidak bisa itu untuk diri kita sendiri, tetapi bagaimana kita juga dipakai Tuhan untuk memberitakan kabar sukacita, memberitakan damai sejahtera bagi orang-orang yang ada. Amin. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Kuasa, terima kasih Bapa atas anugerah-Mu. Kembali kami diingatkan Tuhan
agar kami terus mengutamakan perkara rohani, membangun kehidupan dengan Engkau. Dan terlebih Tuhan, kami tidak bisa memakai perkara rohani ini untuk memuaskan hawa nafsu kami, untuk memuaskan hal-hal duniawi kami Tuhan, tetapi ajarilah kami untuk memakai perkara rohani sebagai persiapan kami, sehingga kami layak untuk Engkau pakai sebagai saksi dan alat memberitakan kabar sukacita dan damai sejahtera, di mana kami mau juga orang di luar sana, di sekitar kami, juga merasakan cinta kasih yang Tuhan berikan pada kami, sehingga bila mana kami ditempatkan dimanapun itu dan apapun kami menjadi penyebar sukacita itu sendiri Tuhan. Terima kasih Bapa. Bagaimana kami menjadi saksi dan bagaimana kami menjadi pewarta firman-Mu dimanapun kami berada. Ini di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.